Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di Teras Film Official. Pada kali ini, saya akan membahas film Donghua menarik yang berjudul Swallowed Star. Donghua ini akan memiliki banyak pertarungan menarik yang sangat mengagumkan, yang terutama akan membuat kalian terpukau akan kisah dari seorang karakter utama dalam cerita ini yang bernama Lao Feng. Daripada berlama di awal, kita langsung saja masuk ke dalam cerita filmnya. Setelah memperebutkan kristal kayu yang sangat sengit dengan berbagai negara, akhirnya perebutan kristal kayu telah selesai. Dan pada akhirnya, para pejuang dari negara lain kembali ke negaranya masing-masing. Sementara itu, Lao Feng yang masih penasaran akan pulau kabut tersebut, memutuskan untuk menelusurinya kembali. Setelah jauh di dalam tanah, Lao Feng tiba di sebuah gua. Tanpa diduga, Lao Feng menemukan sebuah benda yang membuat armor tempur tingkat SS miliknya tertembus. Setelah diperiksa dan dianalisis oleh Lao Feng, benda tersebut memiliki berat lebih dari 1 ton dan memiliki daya serangan yang sangat dahsyat. Sudah dipastikan, benda tersebut tidak berasal dari bumi. Bahkan setelah dicoba Lao Feng, benda asing itu mampu menembus armor Dewa Hitam yang memiliki ketahanan jauh lebih kuat. Tidak membuang waktu, Lao Feng kembali turun jauh ke dalam tanah pulau kabut tersebut. Setelah 10.000 meter di bawah tanah, Lao Feng menemukan sebuah reruntuhan peradaban kuno yang selama ini dicari oleh Lao Feng. Setelah masuk ke dalam, Lao Feng menemukan ratusan kristal kayu. Tentu saja, Lao Feng lalu mengumpulkan seluruh kristal kayu yang ada di dalam sana. Setelah memasuki reruntuhan peradaban kuno itu lebih dalam lagi, Lao Feng menemukan beberapa mayat yang sepertinya sudah lama mati. Namun, mayat tersebut sepertinya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Rupa dari mayat-mayat tersebut berbeda-beda. Bisa disimpulkan bahwa di alam semesta terdapat kehidupan berbagai macam ras. Tiba-tiba saja, Lao Feng bertemu dengan sosok wanita bernama Iblis Babata. Nah, ternyata Babata telah memancing Lao Feng untuk bisa sampai ke tempat ini dan bertemu dengan dirinya. Tujuan Babata sebenarnya adalah untuk menjadikan Lao Feng sebagai penerus bintang meteorit. Untuk lebih jelasnya lagi tentang mayat pejuang semesta tadi, Babata mengatakan bahwa mereka dulunya merupakan pejuang alam semesta yang sangat tangguh. Akan tetapi mereka telah mati selama 50.000 tahun lamanya akibat perang dahsyat. 我叫巴巴塔，其实经过长年累月的学习升级，传人。我从未透露。 Perang dahsyat tersebut menyebabkan hancurnya bintang meteorit. Babata tidak sembarangan memilih Lao Feng sebagai penerus bintang meteorit. Lao Feng memiliki kelebihan tersendiri, yang dimana Lao Feng memiliki kepintaran di atas rata-rata dan merupakan seorang master mental. Tiba-tiba saja, sebuah benda besar keluar di hadapan Lao Feng. Di sini Lao Feng merasakan sebuah keberanian yang sangat menakutkan dari mayat tersebut. Babata lalu menyuruh Lao Feng untuk berlutut kepada Tuan Babata yang ada di dalam peti tersebut. Nah, mayat terakhir tersebut merupakan tuan dari Babata, penguasa bintang meteorit bernama Huyanbo. Huyanbo sendiri sudah mati selama 50.000 tahun lalu akibat perang yang sangat dahsyat. Setelah Lao Feng berlutut, Babata bertanya, apakah Lao Feng bersedia menjadi murid sejati dari Huyanbo dan menjadi penguasa bintang meteorit di masa depan. Hal ini adalah kesempatan yang benar-benar bagus dan langka, dikarenakan Lao Feng akan dilatih langsung oleh ras luar angkasa. Huyanbo sendiri adalah sosok pejuang kuat tak tertandingi dan telah melintasi luasnya alam semesta, yang dimana saat ini ilmu dari Huyanbo berada di kendali Babata. 不知呼延博前辈的实力。行星级，能在宇宙中做个流浪。别想太远。 Babata lalu menunjukkan luasnya misteri alam semesta dan juga kedudukan Huyanbo di alam semesta, yang dimana terdapat banyak kehidupan di alam semesta. Galaksi bumi tempat Lao Feng berada ada lebih dari 210.000 planet dengan kehidupan manusia yang sangat besar. Ternyata skala umat manusia di alam semesta sangatlah besar. Manusia di galaksi Bima Sakti dan 7 galaksi lainnya
membentuk kekaisaran yang bernama Blue Silver. Kekaisaran Blue Silver adalah sebuah bangsa dengan peradaban dasar di alam semesta. Di sini, Lo Feng pun terkejut terdapat 8 galaksi yang membentuk suatu kerajaan, dan satu galaksi itu memiliki miliaran planet. Tidak terbayang seberapa banyak planet di alam semesta sana. Untuk kekaisaran peradaban Blue Silver saat ini lebih maju dari peradaban galaksi Lo Feng berada. Bahkan jika lawan mengirimkan armada bintang untuk mendekatinya, kemungkinan besar Lo Feng tidak akan mengetahuinya. Untuk peradaban menengah di alam semesta, yaitu galaksi tempat Lo Feng berada, ternyata berada di dalam wilayah kekaisaran yang bernama Black Dragon Mountain, yang telah menguasai 6.000 galaksi. Untuk peradaban yang lebih maju lagi, terdapat kerajaan alam semesta yang bernama Kekaisaran Qianwu, yang memerintah Kekaisaran Black Dragon Mountain. Jumlah galaksi di wilayah tersebut terdapat sebanyak lebih dari 100 juta galaksi, dan telah mengatur hampir dari 1000 kerajaan dengan peradaban menengah di alam semesta. Babata lalu mengungkapkan, jika ingin mengetahui tentang sejauh mana kekuatan Huyanbo, maka Lo Feng harus memahami konsep dasar tingkat pejuang terlebih dahulu. Lo Feng hanya mengetahui tingkatan pejuang hanya sampai di universe saja. Ternyata Huyanbo berada di atas pejuang tingkat Planet Master. Untuk tingkat universe, hanya setiap galaksi saja yang bisa melahirkan satu pejuang dengan tingkat universe. Tingkat Domain Master adalah tingkat di mana negara besar tidak akan berani memprovokasinya. Sedangkan pejuang tingkat Planet Master bagaikan seorang kaisar. Dan ternyata 1000 galaksi belum tentu bisa melahirkan pejuang dengan tingkat Planet Master. 宇宙级，一个星系才会诞生。要成为玉主和界主，目前等同劳 Lo 力尔 Feng 吧。 lalu meminta Babata untuk diberikan sebuah petunjuk agar bisa melewatinya satu per satu. Untuk menjalankan itu semua, Lo Feng harus menerima warisan dari Tuan Babata. Nah, di sini Babata bertanya sekali lagi, apakah Lo Feng mau menjadi murid dari Huyanbo? Jika menerimanya, Lo Feng akan diberikan hadiah yang sesuai dari Huyanbo. Dan jika Lo Feng menolak demi menjaga rahasia, maka Lo Feng akan dibunuh. Lo Feng yang merasa bahwa dirinya sangat ingin meningkatkan kekuatannya, Lo Feng pun menerima tawaran tersebut. Babata pun ikut senang dengan pilihan Lo Feng. Mulai hari ini, Lo Feng adalah murid kelima dari Huyanbo. Babata telah mencatat semua metode rahasia milik Huyanbo sebelum dia mati. Babata akan mewakilinya untuk melatih Lo Feng. Di sini bisa terlihat bahwa Babata sangat setia dengan tuannya. Makam dari Huyanbo pun kembali tertutup. Harta pertama yang diberikan untuk Lo Feng adalah cincin ruang yang digunakan untuk menyimpan barang dan apapun itu. Caranya adalah dengan memasukkan sedikit kekuatan mental ke dalam cincin ruang tersebut ke dalamnya. Setelah terbuka, Lo Feng lalu melihat isi di dalam cincin ruang tersebut yang dimana di dalamnya sangat luas sekali dan memiliki ruang yang sangat besar. 将宇宙空间切割出整整3。 Harta kedua adalah 289 kristal kayu yang ditemukan Lo Feng sebelumnya. Lo Feng akan memindahkan kristal kayu tersebut ke dalam cincin ruang. Kini Lo Feng diberikan harta ketiga, yaitu Rotan Robin Club. Nah, Rotan Robin Club ini ia adalah tanaman paling populer di alam semesta. Babata mengatakan bahwa Rotan Robin Club dapat berevolusi menjadi lebih kuat. Setidaknya Rotan Robin Club bisa tumbuh sampai ke tingkat universe dan akan menjadi rekan bertarung yang sangat handal. Babata akan memberitahu Lo Feng cara mengembangkannya nanti. 第三样宝物，你在附近发现的残片们，成为可靠的战斗伙伴。 Dan harta keempat adalah sebuah senjata mental bernama Piringan Arc Blade. Dan nilainya hampir sama dengan pisau terbang milik Lo Feng. Akan tetapi, itu bukanlah senjata terkuat Lo Feng saat ini. 不过，他们都不是你现在的最强兵器。 Babata lalu mengingatkan Lo Feng mengenai serpihan yang ditemukan Lo Feng sebelumnya. Babata mengungkapkan, serpihan itu sebenarnya adalah pesawat ruang angkasa. Nama pesawat tersebut adalah pesawat bintang meteorit, yang dimana pesawat itu didapatkan Tuan Babata dengan harga yang sangat mahal. Serpihan yang ditemukan Lo Feng itu merupakan serpihan dari bintang meteorit setelah diserang oleh musuh dan telah jatuh ke bumi 50.000 tahun lalu. Itu adalah bahan yang sangat sulit dihancurkan. Bahkan untuk pejuang tingkat unding sekalipun, namanya adalah tembaga Red Mexet. 叫做雨墨星号，那可是不朽强者都难以毁坏的材。就是他。
Lo Feng lalu bertanya kepada Babata, apabila Lo Feng menggunakan senjata ini, pejuang apa saja yang bisa Lo Feng kalahkan? Babata memperkirakan Lo Feng sekarang dapat melawan pejuang tingkat Star Traveler tahap 6. Dan setelah Lo Feng menerima warisan dari Huyanbo, bahkan Lo Feng dapat melawan pejuang tingkat Star Traveler tahap 8 sekalipun. Dan pejuang dengan tingkat Leisan sama sekali bukan lawan Lo Feng. Pecahan itu merupakan harta kelima untuk Lo Feng. Bahkan pejuang dengan tingkat Planet Master juga menginginkannya. 这残片竟然有 你现在估计能对付行，连界主都会眼馋。 Babata meminta untuk jangan memberitahunya kepada siapapun. Babata juga menunjukkan Huyanbo juga meninggalkan 3 akun bank untuk Lo Feng. Tentu saja di dalamnya terdapat banyak uang dan harta di dalam ketiga bank tersebut. Akan tetapi, bank tersebut hanya bisa didapatkan setelah Lo Feng mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi, Lo Feng tidak dapat menggunakan bank tersebut untuk sekarang. Setelah Lo Feng mendapatkan semua warisan Huyanbo yang diberikan oleh Babata, kini Babata pun akan keluar bersama Lo Feng. Akan tetapi, Lo Feng harus membawa mayat pelayan dari Huyanbo. Sebenarnya, Huyanbo memiliki 9 pelayan. Ke-9 pelayan itu adalah pejuang tingkat unding dan hanya tersisa 5 mayat yang masih utuh saja. Salah satu pelayan yang memiliki tulang emas tersebut memiliki kekuatan setingkat dengan Planet Master. Akan tetapi, ia dibunuh oleh salah satu pejuang unding dari ras Machin. 不朽级的仆从，他被一个机械族的不朽强者杀死，强者的尸体也是。 Lo Feng lalu memasukkan mereka ke dalam cincin ruang yang diberikan Babata. 不过，得先把以后能卖个好价钱。 Untuk sekarang, kondisi dari pesawat bintang meteorit sudah rusak parah. Jika Babata ingin meninggalkan bumi bersama Lo Feng, Babata memberikan sebuah armor tangan kiri dengan inti kristal di dalamnya. Sebagai kehidupan intelijen, Babata bisa hidup di dalam armor tersebut. Inti kristal yang ada di dalam armor itu juga memiliki penyimpanan ruang. Di sini Lo Feng akan melihat struktur asli dari pesawat bintang meteorit tersebut. Lo Feng lalu memasukkan semua partikel dan pesawat bintang meteorit tersebut ke dalam cincin ruang. Tiba-tiba saja Babata menghilang. Ternyata Babata berada di dalam armor tersebut. Babata menyuruh Lo Feng untuk menggunakan kekuatan mental agar terhubung ke inti kristal armor lengan kiri tersebut. Lo Feng lalu masuk ke dalam kesadaran armor lengan kiri. Di sana juga terdapat beberapa pelayan unding yang sudah mati sebelumnya. Babata adalah AI yang dapat mengintegrasikan banyak sistem seperti sensor kesadaran. Bahkan Babata dapat memasuki Lo Feng ke dalam istana Dewa Perang hanya dengan hentikan jari saja. 系统为一体的超级智能，这是一个智能主机建造的。 Babata mengungkapkan istana Dewa Perang milik bumi menggunakan AI sebagai mesin utama membangunnya. Lo Feng lalu bertanya mengapa Babata memilih dirinya, padahal dirinya bukanlah pejuang terkuat nomor 1 di bumi. Babata lalu mengungkapkan saat mereka sedang memperebutkan kristal kayu di Pulau Kabut, Babata telah mengukur luar bidang otak dari setiap pejuang. Dan Lo Feng lah yang memiliki bidang otak paling tinggi di antara pejuang Star Traveler lainnya. Tidak itu saja, segala sesuatu yang ada di Pulau Kabut juga telah direncanakan oleh Babata. Babata menggunakan kristal kayu untuk mengemban rotan Rubin Club dan membiarkan tanaman Pulau Kabut menyerap agar bisa menjadi roh tanaman. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan pejuang kuat. Akan tetapi, rotan Rubin Club sebelumnya telah diambil oleh Hong. Akibat hal itu pula Babata kesal, dikarenakan ia hanya bisa meningkatkan satu monster saja dengan tingkat kaisar, yaitu monster tentakel sebelumnya. Setelah memilih Lo Feng, Babata menggunakan gelombang mental dari pesawat bintang meteorit untuk membantu Lo Feng mengambil serpihan tersebut. Saat berada di dalam pesawat, Babata akan memodifikasi sistem jet tempur cerdas milik Lo Feng. Tujuan Babata memodifikasi jet tempur milik Lo Feng dikarenakan sistem dari pesawat ini masih milik atas Hong. Babata lalu mengubah otoritas Hong menjadi yang kedua dan otoritas pertama adalah Lo Feng. Sementara rotan Rubin Club memiliki kesetiaan yang sangat setia kepada tuannya. Rotan Rubin Club hanya mengenal satu tuan saja selama kehidupannya. Babata lalu menyuruh Lo Feng untuk memberikan darahnya kepada rotan Rubin Club untuk menandai bahwa Lo Feng adalah tuannya. Saat ini, rotan Rubin Club telah terhubung ke dalam kesadaran Lo Feng. Dan Lo Feng telah berhasil mengetahui cara mengendalikan rotan Rubin Club. Ternyata rotan Rubin Club berhasil menyesuaikan evolusi pertama.
Jika terus berevolusi, armor Dewa Hitam sama sekali tidak diperlukan Lo Feng. 比魔云腾的， 原来 整套装也没他有用。 Lo Feng pun tiba di istana tempat Hong berada. Tiba-tiba, Babata muncul di hadapan Lo Feng. Lo Feng takut apabila Babata dilihat oleh seseorang. Ternyata Babata menggunakan teknologi proyeksi yang dapat diproyeksikan langsung pada retina Lo Feng. Dan orang lain tidak ada yang bisa melihat Babata. Babata melihat istana tersebut merupakan pesawat dari kapal transportasi Starmark. Sayangnya, kapal tersebut telah rusak parah. Jika tidak, hal itu akan bagus untuk Babata dan Lo Feng untuk pergi keluar angkasa. Mereka berdua harus menemukan lebih banyak reruntuhan pesawat luar angkasa agar bisa merakit pesawat ruang angkasa sendiri. Kini, Lo Feng pergi ke aula bela diri ekstrim untuk bertemu dengan Hong. Kedatangan Lo Feng di aula bela diri ekstrim adalah untuk menukarkan kristal kayu miliknya dengan sebuah harta peninggalan kuno. Setelah dicari, Babata melihat tidak ada reruntuhan pesawat ruang angkasa di daftar tersebut. Akan tetapi Babata melihat terdapat harta yang lumayan bagus, yaitu ruang gravitasi perangkat peradaban kuno. Kecepatan latihan Lo Feng bisa meningkat hampir 120 kali lipat jika menggunakan ruang gravitasi tersebut. 有个小宝贝，也就是5.5克木雅级。有了它，修炼速度将会。 Saat di luar, Lo Feng bertemu dengan ketua aliansi HR yang bernama Isadona. Isadona mengajak Lo Feng untuk berbicara sesuatu. Isadona bertanya apakah Lo Feng masih menyimpan kristal kayu di tangannya. Jika memang masih ada, Isadona bersedia membelinya dengan harta 3 kali lipat. Namun Babata tidak mengizinkannya, dikarenakan kristal kayu harganya jauh di atas itu. Babata menyuruh Lo Feng untuk menanyakan apakah Isadona memiliki reruntuhan pesawat peradaban kuno. Setelah dipertanyakan oleh Lo Feng, Isadona akan menyiapkan daftar barangnya dalam waktu 2 hari. Tujuan Lo Feng menjadi kuat tidak lain adalah untuk melindungi keluarganya sendiri. Ahwen lalu menghubungi Lo Feng. Ahwen telah mendapat kabar terbaru mengenai Bibi Hongqin, yang dimana saat ini Bibi Hongqin tengah menderita serangan jantung. Bibi Hongqin memiliki keponakan bernama Yongqing. Suasana haru pun tidak terhindar lagi. Namun tiba-tiba terdapat seseorang yang masuk ke dalam dengan ribut. Dia bernama Wang Xin. Wang Xinan merupakan pewaris keluarga utama kerajaan ibu kota yang mempersulit Lo Feng juga di masa-masa awal. Wang Xinan rela menggunakan cara kotor apapun bahkan sampai membuat Bibi Hongqin menderita. Namun Yongqing sama sekali tidak ingin menikah dengan Wang Xinan. Lo Feng lalu maju dan mengatakan bahwa dia adalah sepupu Yongqing. Di sini mereka belum mengetahui siapa Lo Feng sebenarnya. Wang Xian bersama pengawalnya pun berniat memukuli Lo Feng. Para pengawal Wang Xian sepertinya tidak asing dengan wajah dari Lo Feng. Para pengawalnya pun ragu untuk memukuli Lo Feng karena ragu dengan latar belakang Lo Feng. Perkelahian pun dimulai. Terlihat di sini para pengawal Wang Xian berpura-pura menyerang Lo Feng, dikarenakan mereka sepertinya sudah tahu siapa Lo Feng. 在京都基地市的地盘。 Wang Xian pun ketakutan dan akan melaporkannya kepada Dewa Perang yang ada di kerajaan Wang Xian. Tidak lama, Wang Xian ditelepon oleh pengawal Dewa Perang miliknya bahwa Wang Xian harus berhati-hati oleh seseorang yang bernama Lo Feng. Setelah mengetahui bahwa orang yang dilawannya adalah Lo Feng, Wang Xian pun lari ketakutan. Namun Wang Xian lalu ditangkap oleh pihak militer. Lo Feng pun bertemu dengan Komandan Jiai. Komandan Jiai lalu mengeluarkan daftar peninggalan peradaban kuno, yang dimana sebelumnya Lo Feng mengatakan akan menukarkannya dengan reruntuhan peradaban kuno. Babata mengatakan memang barangnya cukup banyak, tetapi sama sekali tidak ada yang berharga. Babata di sini kesal dengan Lo Feng dikarenakan Lo Feng rela menukarkan 2 kristal kayu dengan banyak barang peradaban kuno tidak berguna tersebut. Lo Feng ingin membantu negara tempat ia lahir. Babata memprediksi cepat atau lambat akan ada peradaban asing jahat dan serakah datang untuk mengincar bumi. 巴巴塔，我准备好了。 不止一个外星文明曾 Lo Feng akan memulai pelatihannya di Kastil Merah. Kastil Merah adalah sebuah tempat ruang virtual pribadi yang dibangun oleh Babata untuk Lo Feng berlatih. Nah, untuk kedepannya, Babata akan melatih Lo Feng secara praktis. Babata lalu mengeluarkan kelima pejuang alam semesta pelayan Huyanbo. Nah, di sini kita akan mengetahui masing-masing nama dari pejuang kuat tersebut. Di antara mereka berlima, terdapat 2 pejuang genetik bernama Wuza dan Jiuxia.
Dan ketiganya adalah pejuang kuat master mental bernama Duo Yi, Bokodo, dan Xuan Yi. Babata akan mengatur tingkat mereka sesuai dengan Lo Fang. Yang dimana Lo Fang akan bertarung dan berlatih bersama salah satu pejuang kuat master mental bernama Duo Yi. Nah, Duo Yi sendiri berasal dari ras kristal dari 6 ras terkuat alam semesta. Duo Yi sendiri adalah paling jenius dari antara semua rasnya sendiri. Duo Yi memiliki rasa tidak kepuasan dengan rasnya, ia sangat mengutamakan ras. Alhasil, Duo Yi pun mengkhianati rasnya sendiri. Sementara itu, Duo Yi lalu mengembara alam semesta dan berulang kali merampas tubuh ras lain dan mengejar kekuatan yang sangat besar. Nah, tubuh pejuang kuat yang berada di ruangan virtual tersebut bukanlah tubuh asli mereka, melainkan itu hanyalah tubuh replika. Babata akan memasukkan ingatan Duo Yi ke dalam tubuh replika Duo Yi yang ada di ruangan virtual tersebut. Babata mengingatkan Lo Fang, meskipun Babata bisa menurunkan kekuatan tempur tubuh replika tersebut, akan sama saja tetap sangat berbahaya untuk Lo Fang, dikarenakan Duo Yi sendiri telah hidup puluhan juta tahun selama hidupnya. Setelah Babata memasuki seluruh ingatan Duo Yi pun langsung bangkit. Diperlihatkannya sebuah ingatan yang terdapat kelima pelayan Huyan Bu yang sedang melakukan hal yang belum diketahui tersebut. Duo Yi yang telah bangkit meskipun dengan tubuh replika, bahkan kekuatannya membuat Lo Fang tidak sempat menghindar. Babata, 你居然还活着。 Duo Yi merasakan napas tuannya berada di dalam tubuh Lo Fang dan menanyakan siapa dirinya. Babata mengatakan bahwa Lo Fang adalah murid tuan mereka. Duo Yi pun melihat bahwa Babata masih hidup. Nah, Babata lalu mengatakan kepada Duo Yi bahwa di ruangan virtual ini Babata adalah penciptanya dan meminta Duo Yi untuk membantu Lo Fang berlatih. Duo Yi dengan kepribadian kerasnya menentang hal tersebut. Bisa saja dia membunuh Babata agar bisa menentang perintah dari Babata. Dengan kekuatan mental yang belum pernah kita lihat, Duo Yi lalu menarik Lo Fang. Duo Yi merasa bahwa kekuatan Lo Fang sangatlah lemah untuk menjadi murid tuannya. Duo Yi lalu menyerang Lo Fang dengan sebuah serangan yang dapat membunuh Lo Fang. Meskipun ini hanya ruangan virtual, semua rasa sakit yang diterima Lo Fang 100% sama di kehidupan nyata. 太弱了，罗峰，忘了你就无法战胜足够爆发的强。 Lo Fang pun benar-benar terkejut melihat kekuatan seorang pejuang onding untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya, Lo Fang mengalami bagaimana rasanya kematian hanya dengan satu kali serangan kecil dari seorang pejuang onding. Lo Fang pun benar-benar terkejut melihat kekuatan seorang pejuang onding untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya, Lo Fang mengalami bagaimana rasanya kematian hanya dengan satu kali serangan kecil dari seorang pejuang onding. Duo Yi memiliki tubuh kristal yang dapat melakukan sebuah serangan ilusi sesuka hatinya. Duo Yi yang melihat Lo Fang yang lemah baginya, Duo Yi lalu memutuskan untuk membunuh Lo Fang. Lo Fang lalu meminta tolong kepada Duo Yi untuk pertarungan selanjutnya. Babata lalu mengubah tempat untuk pertarungan yang lebih baik untuk mereka bertarung, yang dimana bertarung di bintang meteorit tempat Huyan Bu berada. Pertarungan mereka pun dimulai. Di sini Duo Yi bahkan dapat merubah tangannya menjadi sebuah senjata. Dengan berbagai serangan Lo Fang pun terus mati hanya dengan sekali serangan dari Duo Yi. Setiap serangan dari Duo Yi pun membuat Lo Fang mati berkali-kali tanpa terhitung jumlahnya. Bahkan serangan terkuat dari Lo Fang pun dapat dengan mudah dipatahkan oleh Duo Yi. Lo Fang benar-benar tidak menduga bahwa kekuatannya sangatlah besar. 我看你还能撑到几时？ Lo Fang merasakan bahwa kekuatan tersebut adalah kekuatan yang tidak dapat diatasi oleh Lo Fang sendiri. Babata melihat bahwa energi kinetik Lo Fang berkumpul di lautan Qi milik Lo Fang. Duo Yi menyuruh Lo Fang untuk menyerah saja. Setiap serangan Lo Fang sama sekali tidak bisa menyentuh Duo Yi. Tiba-tiba saja, setelah mati berulang kali, tubuh Lo Fang pun berhasil menerobos ke Star Traveler tingkat 1. Lo Fang telah membangkitkan sebuah tubuh Golden Diamond yang sangat langka dengan sifat logam. Singkatnya, tubuh Golden Diamond memungkinkan Lo Fang untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Lo Fang lalu kembali menyerang Duo Yi dengan kekuatan kombinasi miliknya. Tubuh kristalisasi milik Duo Yi dapat meningkatkan pertahanan. Akan tetapi, itu bukanlah salah satu keterampilan Duo Yi. Duo Yi lalu mengeluarkan salah satu jurus yang sangat mengerikan
yang dapat menghancurkan jiwa Lao Fang. Setelah Lao Fang tersadar, Babata mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan metode rahasia serangan jiwa dari bintang meteorit, yaitu bernama Pagoda Ruang Kehampaan. Dan itu adalah subjek dari tahap pelatihan Lao Fang selanjutnya. Lao Fang pun telah berhasil menyelesaikan tahap pelatihan pertama dan menyampaikan bahwa tubuh Lao Fang telah menerobos ke level Star Traveler tingkat 1. 9 Februari tahun 2059 di kota pangkalan Jiangnan, Lao Fang pun kali ini berlatih gravitasi sambil didampingi oleh Duo Yi. Babata pun sama sekali tidak menemukan barang berguna dari peradaban kuno yang dibeli Lao Fang. Latihan Lao Fang pun tetap terus berlanjut. Latihan kali ini terlihat Lao Fang memiliki sedikit perubahan semenjak menerobos. Lao Fang lalu memanggil rotan Rubin Club sebagai armor tempurnya. Duo Yi mengatakan bahwa armor Dewa Hitam tidak dapat melindungi dirinya. Lao Fang lalu mengeluarkan serpihan bintang meteorit untuk menyerang Duo Yi. Akan tetapi Duo Yi dapat menghalaunya dengan mudah. Peningkatan tersebut pun membuat Babata senang. Armor Jirah Rotan Rubin Club memiliki ketahanan jauh lebih dari armor Dewa Hitam. Duo Yi meminta Lao Fang untuk memanfaatkan tembaga tersebut dengan sangat baik. Sedikit diketahui, Duo Yi sebenarnya tidak segan-segan untuk membunuh lawannya. Babata mengatakan sepertinya Duo Yi sedikit menghargai Lao Fang. Lao Fang lalu mengonsumsi kristal kayu untuk meningkatkan kultivasinya. Babata mengatakan bahwa planet kecil di lautan kesadaran Lao Fang, jumlah planetnya akan terus meningkat dan bertambah seiring dengan kemajuan kekuatan mental Lao Fang. Nah, kekuatan mental Lao Fang saat ini telah menerobos ke tingkat Star Traveler tingkat 2. Lao Fang terus merasakan adanya sesuatu di lautan kesadarannya. Ternyata itu adalah segel jiwa warisan yang dibuat Huyanbo untuk Lao Fang. Dan ketika Lao Fang telah menjadi murid Huyanbo, maka Babata menanamkannya ke dalam lautan kesadaran Lao Fang. Untuk sekarang, segel warisan tersebut sudah berada di tahap penggabungan. Lao Fang terus merasakan sakit yang semakin meningkat di tubuhnya. Tiba-tiba saja, Babata merasakan sebuah keanehan kepada Duo Yi yang melatih Lao Fang. Yang dimana ternyata Duo Yi mengeluarkan jurus metode rahasia miliknya yang bernama pengambil ahli tubuh. Babata yang melihat hal itu langsung bergegas melakukan hal yang dapat mencegah jurus berbahaya tersebut. Akan tetapi, semua usaha yang dilakukan Babata pun sia-sia saja. Jika hal itu terus berlanjut, maka kekuatan mental milik Lao Fang akan diserap habis. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Lao Fang akan mati. Tiba-tiba sesuatu hal yang mengejutkan pun terjadi kepada Lao Fang. Duo Yi merasakan bahwa kekuatan mental Lao Fang meningkat drastis. Lao Fang pun kembali melawan teknik milik Duo Yi. Sekarang kekuatan mental Lao Fang berhasil menerobos ke tingkat 3. Bahkan Duo Yi merasakan kekuatan tuan miliknya berada di tubuh Lao Fang. Tiba-tiba saja diperlihatkannya sebuah ingatan Duo Yi sebelum menjadi murid Huyanbo, yang dimana Duo Yi bertarung dengan Huyanbo dan dikalahkan dengan mudah oleh Huyanbo di planet alam semesta. Di sini Huyanbo menanyakan mengapa Duo Yi ingin menjadi pengikutnya. Alasannya Duo Yi sangatlah sederhana, dikarenakan Huyanbo berhasil mengalahkannya, maka Duo Yi akan menjadi pengikut Huyanbo. Singkat cerita, Huyanbo sudah memiliki pelayan dengan tingkat unding yang sangat kuat. Duo Yi lalu memperlihatkan sebuah ingatannya kepada Lao Fang mengenai formasi heksagram yang dimana pada akhirnya Duo Yi beserta pelayan lainnya mengintegrasikan semua energi mental untuk menyelamatkan tuan mereka, yaitu Huyanbo. Namun usaha mereka gagal, bahkan Duo Yi mengira akan bosan dengan kehidupan jika sudah berada di tingkat unding. Tapi Duo Yi tetap takut dengan yang namanya kematian. Duo Yi menggunakan ingatan terakhir kehidupannya untuk menunjukkan metode rahasia heksagram ini. Babata menyampaikan bahwa Lao Fang telah berhasil lulus ujian. Duo Yi meminta Lao Fang untuk tetap melanjutkan warisan tuan mereka. 我们5个在最后融合时，害怕死亡本就是生命。走下去吧。
Sementara itu di pangkalan perang Amerika, terlihat pangkalan Amerika memiliki kekuatan penyerangan serangan pertahanan yang sangat kuat. Mereka memiliki banyak sekali kapal perang, pesawat tempur, serta pertahanan senjata laser yang sangat banyak. Pangkalan Amerika dijaga langsung oleh Henderson sebagai kepala utama di tempat tersebut. Sudah 3 bulan yang lalu, mereka telah menemukan setidaknya 3 monster tingkat raja yang telah mati di lautan. Henderson diberitahukan bahwa pesawat angkut yang membawa logam dari reruntuhan peradaban kuno diserang oleh monster yang belum dikenali. Bahkan saat tim mencari puing-puing dari pesawat tersebut, mereka sama sekali tidak menemukan apapun. Sementara itu kapal perang Eropa yang dipimpin langsung oleh dewa perang yaitu Keita akan segera tiba di pangkalan Amerika. Tiba-tiba saja langit mulai gelap dan terdengar suara aungan yang sangat mengerikan. Terdapat satu monster yang mendekat, akan tetapi jenis monster tersebut tidak diketahui. Mereka lalu mengirim pesawat pengintai untuk melihat monster apa sebenarnya itu. Henderson lalu memerintahkan mereka untuk bersiap menyerang monster tersebut. Bahkan pangkalan mendeteksi bahwa energi dari monster tersebut tidak diketahui dan sudah melebihi ambang batas yang tidak diketahui. Terlihat monster tersebut memiliki kecepatan yang sangat cepat. Bahkan hanya dengan kecepatannya dapat membelah salah satu kapal perang dari Eropa. 发现的第3头王级怪兽尸体，击杀入侵怪兽。 Monster itu langsung menunjukkan dirinya di pangkalan Amerika yang memiliki tubuh besar serta tampilan yang sangat mengerikan. Sudah diketahui, monster tersebut bernama Golden Hornet yang sudah berada di tingkat bintang. Akan tetapi, seluruh manusia yang ada di bumi belum mengetahuinya. Sementara itu di lain sisi, Luo Feng sedang melakukan acara pernikahan dengan Su Xin. Setelah bertahun-tahun pacaran, akhirnya mereka menikah. Saat sedang suasana romantis, Luo Feng dihubungi oleh Komandan Jiai bahwa pangkalan Amerika tetap terus berusaha menyerang Golden Hornet tersebut. Segala serangan pun diluncurkan oleh mereka. Akan tetapi dengan kecepatannya, Golden Hornet menghancurkan semua senjata yang menyerangnya. Henderson lalu meminta data dari monster tersebut. Dewa perang Keita menghubungi Henderson bahwa armada Eropa telah menyelesaikan pertemuan mereka dengan armada Amerika. Henderson lalu segera memerintahkan pangkalan Amerika dan armada Eropa untuk mengerahkan semua unit tempur udara dan laut untuk menyerang monster tersebut. Semua rudal yang dilancarkan dapat dihindari oleh Golden Hornet dengan sangat mudah. Dewa perang Keita lalu segera mengejar monster tersebut di udara. Dengan kecepatan jet tempur sama sekali tidak dapat mengejar monster tersebut. Setelah sasaran mereka terkunci, Keita memerintahkan mereka untuk menyiapkan meriam laser. Meriam laser ini memiliki kecepatan yang sangat cepat. Henderson yakin bahwa monster tersebut tidak dapat menghindarinya. Namun siapa sangka, meriam laser yang dapat membunuh monster tingkat raja saja tidak mampu membunuh monster tersebut. Serangan yang dilakukan sama sekali tidak bekerja. Henderson lalu memerintahkan untuk menyerang meriam laser dengan kekuatan maksimum, dan Henderson meminta Keita untuk mengikat target agar dapat meluncurkan serangan. Henderson memiliki rencana, dikarenakan monster itu sangat besar dan cepat, Henderson akan membuka monster itu dan memperlambat pergerakannya. Henderson lalu memerintahkan semuanya untuk melancarkan serangan meriam laser dengan kekuatan maksimal. Lagi dan lagi, semua serangan meriam laser dengan kekuatan maksimal yang dapat membunuh monster tingkat kaisar sama sekali tidak melukai monster tersebut. Di sini sudah bisa dilihat bahwa kekuatan dari monster Golden Hornet sangatlah kuat dan mengerikan. Monster itu pun tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di atas pangkalan Amerika. Golden Hornet lalu menghancurkan semua yang ada di depannya. Sementara itu, di Istana Dewa Perang, semua tetua dan pejuang kuat berkumpul dari berbagai negara. Bahkan kita akan diperlihatkan seorang tetua terkuat kedua di Eropa yang bernama Aptin, serta diperlihatkannya Henderson yang sudah sangat terluka parah.
Lo Fang masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Henderson. Yang pastinya telah terjadi sesuatu yang sangat serius sampai-sampai membuat seluruh pejuang termasuk berbagai negara datang, termasuk Hong dan Lei San. Hong menyampaikan bahwa dia telah mendapati sebuah berita dari pangkalan Amerika dan diperkirakan bahwa waktu bumi tidak lama lagi. Henderson lalu memperlihatkan sebuah rekaman yang ia dapatkan. Diperlihatkannya kepada semua yang ada di istana Dewa Perang, yang dimana sosok monster Golden Hornet telah mengacaukan pangkalan Amerika. Tidak itu saja, Golden Hornet memiliki kemampuan melahap unik dan melahap seluruh pangkalan dan formasi kapal induk. Sampai-sampai tidak ada yang tersisa sama sekali. Ternyata hanya Henderson sajalah yang berhasil lolos dari monster tersebut. Seluruh dewa perang dan militer yang ada di sana termasuk Keita telah dilahap oleh monster tersebut dan sudah dipastikan mati. Mereka semua pun berkorban hingga saat terakhir dalam pertempuran melawan monster tersebut. Lo Fang pun terkejut melihat itu semua, bahwa manusia akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak berselang lama, 5 negara besar yang sedang rapat bersama meminta untuk terhubung dengan istana Dewa Perang. Ternyata sebelumnya Hong telah memberitahu para pemimpin 5 negara besar mengenai monster misterius tersebut. Hong telah menerima rekaman dari pangkalan Amerika. Untuk saat ini keadaan Amerika sedang dalam hancur-hancurnya, dikarenakan seluruh monster dari laut muncul dan menghancurkan seluruh pangkalan Amerika. Sejauh ini sudah ada 4 pangkalan yang sudah hancur dan lebih dari 210.000 prajurit militer tewas. Lei San pun terkejut melihat terdapatnya 2 monster tingkat kaisar muncul di daratan. Jika kedua monster tingkat kaisar itu ikut berpartisipasi, maka sudah dipastikan keadaannya akan lebih kritis lagi. Terlebih dahulu, Hong memerintahkan mereka untuk mengumpulkan informasi sebelum penyerangan balik. Presiden Hanxia menyampaikan bahwa menurut informasi yang didapatkan Hanxia, ada semacam kehidupan kosmik yang cocok dari karakter monster Golden Hornet tersebut. Setelah mempertimbangkannya, pemimpin Hanxia memutuskan untuk membuka segel dokumen rahasia. Komandan Li lalu menjelaskan yang ada di dokumen rahasia tersebut, yang dimana militer Hanxia telah melakukan penjelajahan laut dalam jangka panjang. Selama ini mereka telah menemukan sebuah reruntuhan peradaban kuno, yang dimana adalah reruntuhan peradaban kuno nomor 2 yang memiliki beberapa catatan tentang kehidupan di alam semesta. Dan terdapat mengenai catatan monster di reruntuhan tersebut. Mereka menemukan bahwa monster yang sekarang menjadi ancaman bumi adalah raksasa langit berbintang. Mereka semua yang ada di sana pun terkejut melihatnya dikarenakan belum pernah mendengar jenis monster tersebut. Raksasa ini memiliki berbagai jenis. Monster yang sekarang merupakan jenis pelahap. Jenis monster ini dapat melahap segala hal. Hong bertanya, seberapa kuat monster tersebut saat ini? Berdasarkan data, Golden Hornet tingkat alam semesta memiliki ribuan hingga puluhan ribu meter besarnya. Sedangkan yang sekarang mereka hadapi hanya 180 meter saja. Dan saat ini monster tersebut berada di tingkat bintang. Ini pertama kalinya manusia akan melawan monster dengan tingkat bintang. Henderson yang masih tidak terima atas kehilangan rekan-rekannya menanyakan bagaimana cara membunuh monster tersebut. Tidak itu saja, monster itu bahkan memiliki kecepatan 15.000 meter per detik. Lei San dan Hong menyadari monster itu jauh 2-3 kali lipat lebih cepat dari mereka berdua. Dengan kecepatan Lo Fang sendiri yang memiliki kecepatan 1000 meter per detik sangatlah mustahil. Di sini terlihat raut muka dari mereka semua bingung harus bagaimana. Lo Fang lalu segera bertanya kepada Babata mengenai data dari monster tersebut. Babata sendiri bahkan terkejut melihat monster Golden Hornet muncul di bumi. Bahkan Huyan Bo saja yang telah menjelajahi alam semesta selama 60 juta tahun lebih hanya menemukan 3 dari raksasa langit berbintang. Babata mengatakan bahwa raksasa langit berbintang memiliki latar belakang yang sangat tinggi dan merupakan 2 garis monster keturunan puncak alam semesta. Monster yang saat ini yang ada di bumi merupakan Golden Hornet dengan tipe penelan yang lebih ganas dan terkuat dari kedua Golden Hornet lainnya. Babata mengatakan bahwa kehadirannya menandakan kalau bumi sudah dipastikan akan musnah. Lo Fang yang mendengar itu semua benar-benar sangat terkejut. Lo Fang tidak akan membiarkan orang yang tumbuh bersamanya mati begitu saja. Babata menyarankan bahwa Lo Fang tidak melawan monster tersebut. Lo Fang saat ini hanya masih Master Mental Star Traveler tingkat 3.
Meskipun Lo Fang adalah pewaris selanjutnya bintang meteorit, tapi latar belakang monster Golden Hornet memiliki latar belakang yang sangat kuat. Untuk membunuhnya hanya mimpi belaka. Babata menyuruh Lo Fang untuk masuk ke dalam pesawat ruang gravitasi saja. Bahkan monster itu tidak dapat menelan pesawat miliknya yang memiliki bobot yang sangat berat. Tentu saja, Lo Fang tidak ingin bersembunyi dari masalah ini. Lo Fang membayangkan jika hanya dia yang selamat dan seluruh umat manusia di bumi musnah. Lo Fang meminta Babata bagaimana cara membunuh monster tersebut. Babata mengatakan keberadaan tingkat bintang sudah dikatakan kuat. Bahkan dengan membuat senjata yang dapat membunuh tingkat bintang membutuhkan waktu beberapa tahun. Akan tetapi dengan kecepatan Golden Hornet dapat menghancurkan bumi dalam waktu 1 bulan saja. Hanya ada satu cara saja untuk membunuhnya. Babata melihat terdapat beberapa bangkai pesawat ruang angkasa bertenaga tinggi di bumi. Meski sudah rusak, kemungkinan Babata masih bisa memodifikasinya. Setelah beberapa diskusi yang cukup menegangkan, semua pemimpin negara pun ikut terhubung dalam diskusi tersebut dan mencari solusi cara untuk mengalahkan monster Golden Hornet dengan tingkat bintang itu. Berkat dari informasi Babata, Lo Fang mendapatkan beberapa fakta mengenai Golden Hornet tersebut. Saat ini Babata juga mencari cara untuk mengalahkannya. Babata lalu menunjukkan sebuah tonjolan di sebelah tanduk Golden Hornet yang memiliki garis berwarna keemasan. Nah, dari situlah dapat dengan mudah mengenali seberapa kuat monster Golden Hornet tersebut. Babata menjelaskan saat Golden Hornet baru lahir, hanya ada satu tanduk saja di dahinya. Pada masa pertumbuhan tanduk kedua pun mulai muncul. Pada masa remaja tanduk ketiga juga muncul. Dan saat masa dewasa tanduk keempat pun mulai muncul. Pada masa puncak Golden Hornet yaitu tanduk kelima pun akan tumbuh. Kekuatannya pun akan semakin kuat dan semakin rumit juga pola kemasan di tanduknya tersebut. Selama masa pertumbuhannya ini, monster tersebut akan sangat serakah menelan logam dalam jumlah besar. Akan kekuatannya terus meningkat. Jadi, jika Lo Fang berniat untuk membunuhnya, maka lakukan secepatnya. Di sini, Lo Fang sudah tidak heran mengapa monster tersebut menelan pangkalan Amerika sebelumnya. Dikarenakan pangkalan Amerika hampir 100% terbuat dari logam. Setiap dari monster bintang, contohnya Golden Hornet saja, garis keturunannya mengandung ingatan dari warisan kuno. Babata juga pernah mendengar dari cerita Huyan Bu. Terdapat pejuang level Unying di alam semesta yang pernah bertemu Golden Hornet dengan tingkat Planet Master. Master Unying yang belum diketahui tersebut pun berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi meskipun Golden Hornet dengan tingkat Planet Master hampir kalah, monster tersebut pun berhasil melarikan diri. 主人曾听说，宇宙中我们人类共同的家园。 Babata mengungkapkan pesawat bintang meteorit dapat menghancurkan sebuah planet dengan kecepatan super. Namun sayangnya pesawat bintang meteorit saat ini sedang rusak parah dan tidak bisa terbang. Sementara itu, di Istana Dewa Perang, para pejuang dan para pemimpin negara masih mencari cara untuk mengalahkan monster tersebut. Mereka berniat melakukan serangan bom nuklir berkekuatan super besar. Namun, jika rencana itu gagal, Dawi mengatakan bahwa proyek warisan nasional akan hancur. Di sini, Hong dan Nathan berniat untuk menyerang monster tersebut. Namun, Hong sendiri masih belum yakin 100%. Untuk sekarang, Hong telah berada di tingkat Star Traveler tingkat 7. Dengan domain miliknya, Hong sudah tidak terkalahkan di antara pejuang Star Traveler lainnya. Apalagi Hong saat ini telah dikombinasikan oleh Rotan Robin Club yang tumbuh dengan cepat dengan memakan kristal kayu. Masalah terbesarnya saat ini, mereka masih belum mengetahui tingkat kekuatan dari monster tersebut. Presiden Amerika lalu mengumumkan dengan panik bahwa pangkalan Amerika lain telah mengirimkan video mengenai monster tersebut. Di video tersebut menampilkan bahwa pangkalan Amerika telah menerima perintah dari markas umum untuk segera mundur meninggalkan pangkalan perang. Akan tetapi, sebelum sepenuhnya para militer mundur, monster Golden Hornet sudah tiba di pangkalan militer Amerika tersebut. Suasana mengerikan pun terjadi, membuat seluruh militer yang ada di sana panik ketakutan akan kedatangannya. Golden Hornet lalu terbang ke langit dan menghantam pangkalan militer tersebut sampai hancur total. Bahkan pesawat tempur yang ingin kabur pun dihancurkan oleh monster tersebut. Suasana keadaan di Istana Dewa Perang pun semakin tidak karuan lagi. Sokolov telah membahas cara untuk menangani monster tersebut dengan cara menggunakan bom hidrogen berkekuatan super untuk diledakkan di beberapa bagian monster tersebut. Saat mereka hampir menyelesaikan masalahnya, masalah baru pun mulai muncul, yaitu monster tersebut memiliki kemampuan serangan jarak yang jauh yang sangat mengerikan. Bahkan jika bom hidrogen berkekuatan super diledakkan 50 meter dari tubuh monster itu, takutnya tidak dapat melukai sisiknya saja. Sokolov lalu mengatakan
Jika seluruh bom hidrogen berkekuatan super diledakkan, maka akan menghasilkan suhu ultra tinggi dalam sekejap saja. Sokolov berencana untuk meledakkan bom hidrogen berkekuatan super tepat di dalam mulut monster Golden Hornet tersebut. Nah, untuk masalah besarnya kali ini, jika pesawat jet tempur yang berisikan bom hidrogen terbang ke arah monster itu, dengan kepintaran monster Golden Hornet tentu saja monster itu akan mengeluarkan laser miliknya dan menghancurkan pesawat jet tempur yang memiliki bom hidrogen. Intinya, rencana dari Sokolov adalah meledakkan bom hidrogen berkekuatan super dalam jarak yang sangat dekat. Hong lalu berdiri dan membuka suara. Hong menyarankan untuk menggunakan jet tempur cerdas tingkat prasejarah miliknya untuk membawa bom hidrogen tersebut. Jet tempur cerdas tingkat prasejarah milik Hong memiliki kekuatan pertahanan yang tidak bisa diremehkan. Semuanya pun senang mendengar cara untuk membunuh monster tersebut dengan meledakkan bom hidrogen berkekuatan super menggunakan jet tempur cerdas tingkat prasejarah milik Hong. 洪荒级智能战机承载轻的，一旦警示，智能系统。 Babata yang melihat solusi tersebut sangat tidak yakin dengan rencana mereka, dikarenakan Babata mengetahui kekuatan langsung dari Golden Hornet. Lo Feng lalu berdiri dan menyampaikan kepada seluruh yang ada di Istana Dewa Perang, yang dimana Lo Feng akan memberitahukan beberapa informasi mengenai monster tersebut. Menurut informasi yang didapatkan, nama asli dari monster tersebut adalah Golden Hornet. Kabar baiknya adalah saat ini kemampuan menelan monster itu sedang terbatas. Itulah mengapa Golden Hornet tidak menelan pangkalan Amerika yang dihancurkan sebelumnya. Henderson awalnya ragu dengan informasi Lo Feng. Lo Feng mengatakan bahwa informasinya dapat dipercaya dikarenakan Lo Feng mendapatkan informasi berharga tersebut dari reruntuhan peradaban kuno. Lo Feng memiliki sebuah cara tersendiri, akan tetapi Lo Feng meminta kepada Hong untuk mengizinkannya membaca semua reruntuhan peradaban kuno di bumi dari 5 negara besar dan negara lainnya. Dikarenakan banyak reruntuhan peradaban kuno yang merupakan puing-puing kapal perang asing dan kemungkinan Lo Feng bisa menemukan kapal dengan senjata yang mematikan. Hong dan kelima negara besar negara lainnya pun memberikan semua informasi mengenai reruntuhan peradaban kuno mereka kepada Lo Feng. 国民遗迹很多都是外星。 Setelah selesai pertemuan di Istana Dewa Perang, Lo Feng segera menyuruh Susin beserta keluarganya untuk berada di rumah, dikarenakan sebuah malapetaka akan terjadi dan akan melanda seluruh umat manusia. Lo Feng berjanji kepada keluarganya akan segera menemukan cara untuk mengalahkan monster tersebut. Babata yang telah menerima semua informasi reruntuhan peradaban kuno langsung menyusunnya dan menunjukkannya kepada Lo Feng. Nah, untuk reruntuhan peradaban kuno nomor 1, lokasinya jauh berada di Lautan Bermuda yang merupakan piramida perak putih dengan ketinggian 1200 meter. Nah, singkatnya setelah dicari-cari, Lo Feng akan memasuki reruntuhan peradaban kuno nomor 12 yang dimana reruntuhan tersebut memiliki bahaya yang sangat tinggi. Nah, di situasi ini, Lo Feng tidak peduli seberapa bahayanya yang akan ia hadapi. Lo Feng akan berjuang sampai di titik darah penghabisan demi rekan-rekan dan keluarganya di bumi. Babata merasa kaget dengan tekad yang dimiliki Lo Feng yang sangat teguh. Dan Lo Feng adalah orang yang tepat dipilih Babata. Untuk saat ini, semua orang belum mengetahui bencana sudah sangat dekat dengan mereka. Komandan Lee mengungkapkan bahwa 5 negara besar diam-diam telah membuat proyek warisan manusia. Untuk singkatnya, tentang proyek warisan manusia ini adalah yang dimana negara besar sedang membangun tempat perlindungan seperti pesawat ruang angkasa. Saat di perjalanan, Lo Feng dihubungi oleh Hong. Hong menemukan cara mengenai kemampuan penelan Golden Hornet. Hong mendapati bahwa Golden Hornet memiliki jarak saat menggunakan kemampuan menelannya. Nah, saat itulah mereka akan meledakkan bomnya dari kejauhan. Setelah monster itu merasakan bahwa bomnya tidak berbahaya bagi monster itu, maka pesawat terbang milik Hong yang membawa bom paling besar akan langsung diluncurkan dan diledakkan tepat di mulut monster tersebut. Menurut informasi dari satelit, monster itu telah menghancurkan semua pangkalan perang Amerika dan sekarang monster Golden Hornet sudah berada di Eropa. Menurut kecepatannya, hanya dalam 7 hari saja manusia akan binasa. Hong saat ini sangat memerlukan pesawat tempur cerdas milik Lo Feng. Lo Feng pun langsung mengembalikan otoritas jet tempur kepada Hong sekarang. Lo Feng bersiap dengan armor rotan Robin Club miliknya. 好，我现在就把小巨兽已经摧毁了亚美里角。去吧，一号，明白。 Dengan cepat, Lo Feng bersama Babata langsung bergegas menuju reruntuhan peradaban kuno di laut dengan kedalaman 5.000 meter. Ditambah lagi reruntuhan peradaban kuno tepat berada 3.000 meter dari dasar laut. Saat sedang di dalam laut,
Lo Feng mendapatkan serangan dari banyak monster laut, akan tetapi Lo Feng dapat menanganinya dengan sangat mudah. Tentu saja semakin dalam tekanannya pun semakin mengerikan. Dengan armor temperotan Robin Club serta gabungan armor Dewa Hitam, bukanlah masalah bagi Lo Feng. Setelah menembus dasar laut, Lo Feng berhasil menemukan reruntuhan peradaban kuno nomor 12 yang merupakan pesawat ruang angkasa dengan ukuran yang sangat besar, bahkan lebih besar dari markas Aula Bela Diri Ekstrim. Babata melihat bahwa yang mereka temukan adalah kapal induk dari Armada Bintang. Lo Feng mendapati informasi bahwa rencana serangan bom hidrogen telah dimulai. 5 negara besar beserta negara lainnya pun menyaksikan serangan bom hidrogen tersebut. Terlihat banyak pesawat yang membawa bom hidrogen yang dikendalikan tanpa pilot. Tahap pertama pun diluncurkan, yang dimana pesawat terbang milik Lo Feng yang membawa 2000 bom hidrogen berkekuatan super. Setelah jarak yang sangat dekat, pesawat tersebut pun langsung diledakkan. Terlihat di tahap pertama saja ledakan nuklirnya sudah seperti itu. Dan bersambunglah cerita kita kali ini. Untuk part keduanya akan segera saya upload. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton sampai habis.